Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen of DSS dari tugas mata kuliah DSS. Yang pertama dari komponen DSS yaitu subsistem. Subsistem adalah komponen yang koheren dan agak independen dari sistem yang lebih besar. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak, atau dapat dikatakan bahwa subsistem merupakan bentuk terkecil atau pemecahan dari sistem utama. Komponen yang koheren ini adalah keserasian atau kekompakan yang terjadi karena adanya koordinasi. Nah, subsistem ini adalah bentuk kecil dari bagian-bagian utama, yaitu sistem sendiri. Yang kedua yaitu data management system atau biasa disingkat dengan DBMS. Data management system atau DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang akan digunakan oleh user. Sebelum data akan digunakan user, maka data tersebut akan diolah dan diaktualisasikan dalam suatu sistem database berbasis sistem software komputer untuk mendapatkan hasil yang relevan. Jadi, sebelum data itu dikeluarkan secara real, maka data-data yang dikumpulkan tersebut harus diolah terlebih dahulu, yaitu dengan istilah data management system pada bagian sistem software komputer yang berbasis database. Yang ketiga yaitu model based management system atau sering disingkat dengan MBMS. Model based management system atau MBMS adalah suatu sistem manajemen basis data yang berfungsi untuk membuat model data yang menggunakan bahasa pemrograman, alat sistem pendukung keputusan atau subroutine, unblock, pembangunan lainnya, dan blok pembangunan lainnya. Membangkitkan rutin baru dan laporan pembaruan dan perubahan model dan memanipulasi data model. Jadi sebenarnya model based management system ini adalah setelah kita memasuki tadi pengolahan atau memanajemen database yang akan dikeluarkan, kemudian masuk ke tahap yang kedua yaitu model based management system, yaitu untuk memvariasi atau membentuk dan menyusun struktur-struktur database yang akan dikeluarkan dengan penggolongan-penggolongan tertentu sesuai dengan program yang akan digunakan. Di sini ada contohnya. Di sini model management system model base ke beberapa komponen-komponen di sekitarnya akan disaring atau akan dikumpulkan dalam model management system, kemudian akan diolah untuk mengeluarkan suatu data yang relevan. Yang selanjutnya yaitu user interface. User interface merupakan sistem yang dapat dipakai oleh user ataupun pengguna untuk berkomunikasi dan memberi perintah, menyediakan user interface. Di sini maksudnya mungkin user interface ini adalah suatu
prasarana atau suatu software yang digunakan oleh user. User itu adalah pengguna, seperti contohnya direktur. Direktur ketika ingin menyampaikan presentasi atau ingin menyampaikan sebuah data dari perusahaan tersebut, maka lebih mudahnya akan menggunakan user interface ataupun tatap muka secara langsung, atau dalam kata lain merupakan media tempat komunikasi. Nah, tempat komunikasi antara pengguna dan sistem pendukung keputusan, serta tempat pengguna memberi perintah kepada sistem pendukung keputusan. Ya, seperti contoh tadi, yaitu manajer yang akan mengambil sebuah keputusan, maka akan mengumpulkan komponen-komponen pendukung keputusan lainnya, kemudian untuk memberikan sebuah perintah kepada sistem pendukung keputusan. Selanjutnya yaitu optimal knowledge base atau integration with KMS and expert system. Inti daripada hal di atas yaitu mengenai sistem yang dirancang untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat secara efektif dengan menggunakan data informasi. Dengan pengetahuan manajemen yang tepat waktu dan tepat untuk industri konvergasi. Sistem ini mengacu pada yang didasarkan pada kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan seperti ya teknologi sekarang, alat teknologi yaitu komputer, handphone dan sejenisnya. Itu adalah kecerdasan buatan. Dan pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, sistem ini mendukung pengambilan keputusan melalui teknik prediksi dan rekomendasi bergantung pada kriteria dan berbagai klasifikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah sambungan dari materi yang tadi, interface pengambil sistem pengambil suatu keputusan, tetapi ini lebih condong ke mengacu pada kecerdasan buatan. Ya sama seperti tadi sebenarnya, menggunakan alat bantu berupa komputer ataupun alat-alat pendukung lainnya, tetapi dengan melalui teknik prediksi dan rekomendasi tergantung pada kriteria dan klasifikasi data yang akan dikeluarkan atau diolah. Nah, yang selanjutnya ini adalah struktur atau tatanan dari komponen of DSS, dari mulai pembahasan yang pertama tadi hingga yang terakhir. Ini adalah struktur dalam komponen DSS, di mana di sini dapat dilihat bahwa data manajemen ini adalah bisa dikatakan jantungnya. Kemudian yang lainnya mengarah kepada jantung, seperti cara kerja jantung, yaitu mengolah darah dan oksigen dari seluruh bagian tubuh, kemudian akan dialirkan ke bagian tubuh yang lain apabila darah tersebut sudah benar-benar memenuhi kriteria untuk disalurkan ke seluruh bagian tubuh dan mengandung cukup oksigen. Sama seperti data manajemen. Data manajemen di sini sebagai jantungnya, ataupun alat penyaringnya lah. Jadi semua bahan-bahan dari komponen-komponen lain akan disatukan dulu untuk dipadukan atau diteliti kembali dalam data manajemen. Kemudian setelah itu akan dikeluarkan dari data manajemen ini bertahap. Setelah pengolahan kemudian masuk pada model manajemen. Nah, di sini setelah data yang diperoleh secara relevan dan real kemudian akan dikeluarkan menuju tahap ke model manajemen. Di sini adalah pengklasifikasian atau pemodifikasian model data.
kemudian yang akan disalurkan pada external models setelah jadi beberapa model, kemudian bisa diakses ke knowledge base subsystem, kemudian diterangkan kepada pengguna atau user dengan cara user interface, ataupun di sini sebenarnya bisa dikatakan sama si manager, user, dan user interface. Data-data eksternal ini pengambilan data-data dari eksternal, kemudian dikumpulkan ke dalam data manajemen. Yang lainnya yaitu other computer based system. Ya, di sini pengambilan data dari komputer sih. Kemudian intranet, extranet, yang kemudian akan turun ke model, bisa ke other. Nah, setelah data jadi, kemudian data dikemas untuk digunakan oleh user ataupun manager. Jadi tahap akhir dari komponen of DSS adalah pengeluaran data yang secara relevan dan real, data yang setelah diolah-olah yaitu menemukan data yang terbaik, kemudian digunakan oleh manager user dalam DSS untuk kebutuhan penunjang pengambilan keputusan. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.